Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Juniana Nababan SPD. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Silain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyah Medan. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Selamat menyaksikan. Satu lagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Satu orang berpimpin. Siapa yang bersedia? Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan duduk. Menyanyikan dengan semangat. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita kelas dunia 2 ya, kita akan mengambil absensinya. Amsal Syagian, Anastasia, Bunga Citra Rahel, Christopher. Yang hari ini kita akan belajar yaitu hukum Paskal ya. Sebelum masuk kita hukum Paskal, kita akan mereview, Ibu akan mereview pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang fluida statis. Ya, di pelajaran fluida statis, kira-kira apa yang masih kamu ingat, nak? Tekanan hidrostatis. Oke, tekanan hidrostatis. Selanjutnya apa lagi? Iya, hukum Archimedes. Nah, setelah belajar tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, maka kita masuk ke yang namanya hukum Paskal. Ini dia, hukum Paskal. Ya, untuk pembelajaran hari ini di hukum Paskal ada tujuannya. Sudah, yaitu hukum Paskal, di mana nanti model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu adalah berbasis project seperti yang sudah Ibu utarakan di WA group, supaya alat dan bahannya dipersiapkan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model project dengan bantuan video, nanti Ibu memberikan video. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum Paskal ya dengan baik. Yang pertama, yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media, peserta didik menganalisis penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya seperti apa penerapan hukum Paskal itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu merencanakan dan membuat pompa hidrolik sederhana dengan menggunakan suntikan bekas. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan hidrolik sederhana dengan baik. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya, apakah bukunya sudah dibaca di rumah? Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah membaca ya. Bagi yang belum, silakan diperhatikan. Ya, coba diperhatikan pada gambar. Pada gambar itu ada, kamu lihat apa di sana? Mobil. Mobilnya kenapa? Yang Lagi di mana mobilnya berada? Dosmer. Iya, lagi ada di Dosmer. Sekarang saya mau tanya, itu bisa kamu baca mengapa mobil itu bisa terangkat ke atas? Saya mau tanya, dari gambar yang kamu lihat di depan, mengapa mobil itu bisa terangkat? Karena ada tekanan. Yang lain? Penerapan hukum Paskal. Bagus. Yang lain? Ada lagi mengapa mobilnya terangkat? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, baik, untuk silakan kamu melihat tampilan video ini. Mengapa tadi mobilnya bisa terangkat? Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak sama. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Daya tekan pada bulasan pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan. Oke, seperti itulah kira-kira yang ingin kita buat proyek hari ini, yaitu mengenai hukum Paskal. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa kita jumpai di pompa hidrolik itu, yaitu seperti yang Ibu katakan, mobil atau mobil yang bisa terangkat pada di Dosmer, seperti itulah. Oke, jadi untuk hari ini sesuai dengan WA group pembagian kelompok kelas, silakan kamu kembali menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Di dalam mengerjakan proyek hukum Paskal tersebut. Selain itu nanti Ibu akan menampilkan video cara membuat proyek tersebut. Nah, harapan Ibu di dalam melakukan proyek ini, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Salah satunya nanti penilaian apa Ibu? Penilaian kerjasama, penilaian kejujuran, penilaian kerapian dan ketelitian, keaktifan, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi Ibu harapkan setiap kelompok berperan aktif dalam membuat proyek tersebut, ya, dikerjakan dengan bagus dan dikasih hatinya untuk mengerjakan proyeknya. Pembuatan proyek saya kasih kesempatannya dan penyelesaiannya dalam waktu 35 menit. Jadi dimulai dari sekarang pembagian LKPD sampai terhitung nanti 35 menit Ibu akan selesaikan semua.
dan kita akan presentasi. Sudah? Sudah? Sudah. Baik. Ini akan Ibu bagi LKPD. LKPD-nya anak. Ya, untuk alat dan bahan, silakan ditunjukkan dulu ke atas. Ada nggak kira-kira yang kelompok yang tidak atau bahannya yang tidak ada? Silakan ditunjukkan ke atas, tunjukkan. Lengkap nggak? Dijawab gitu, nah, dijawab. Lengkap. Baik, terima kasih. Ya, silakan melakukan proyek itu dikerjakanlah. Tolong suaranya dikontrol. Ya, proyeknya sudah bisa kamu kerjakan dimulai sekarang. Dan untuk penuntunnya ada di LKPD. Bisa juga nanti kamu lihat video berikut. Ya, untuk penuntutnya bisa sambil dilihat cara mengerjakannya bagaimana ya. Kalau diameter kan ada jam sekarang ada media. Cuma ada jam buku. Ini nanti untuk lembar pengamatan ini masanya nanti kan dari gelombang dari rumah kan. Ini kan ada gelombang besar dalam kecil, jadi diameternya nanti kamu ukur. Jadi jangan citra. Ya, diameternya ini bentuk apa? Bentuk apa ini diameter ini? Bentuk apa? Lingkaran. Ada nggak hubungan diameter lingkaran? Ada kan? Dari mana? Iya, maksudnya cara pakai. Iya, Mas, aku tak pakai di sisi. Yang 35 menit sudah cukup. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Ayo. Mempresentasikan hasilnya kelompok 1. Bawa aja. Dengarkan. Anak-anak, dengarkan. Sudah? Coba diperhatikan Ibu. Kita akan mempresentasikan hasil proyek tiap kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Nanti ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil mereka, silakan kamu memberi tanggapan kamu atau memberi pertanyaan bagi mereka. Kalau tidak ada, kira-kira sudah paham? Supaya diganti dengan kelompok lain. Bisa kan? Paham? Paham? Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman semuanya. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan hasil dari makan dulu. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karen. Nama saya Citra Silalani. Nama saya Mika. Nama saya Anastasia Pencita. Nama saya Amsal Syarian. Nama saya Kusnul Syarian. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Ya, buat salah LKPD-nya. Tunggu, coba tunjukkan
apa nih proyek? Berhasilkah? Dua tangannya, dua. Iya. Oke, coba lagi. Kira-kira ini hasil dari proyek yang telah kami kerjakan. Oke. Ya, bacakan Citra. Berdasarkan proyek yang telah kami buat, berikut pertanyaan Halaman 1 nih. Beban. Oke. Ya, ini bebannya 50 gram. Silakan. 50 gram. Bacakan. Suntik besar. untuk beban 50 gram, suntik besar diameternya 1,5, luas penampangnya 1,76625. Keterangannya gaya besar. Yang kedua, suntik tabung suntik kecil diameternya 1, luas penampangnya 0,785. Keterangan gaya kecil. Berdasarkan proyek yang telah kami buat, berikut pertanyaan. Yang pertama, bagaimana gaya yang diberikan antara alat suntik kecil dengan alat suntik besar? Gaya yang dihasilkan oleh suntikan kecil menghasilkan gaya yang besar terhadap suntikan yang besar, terbukti dari beban yang terangkat ke atas. Yang kedua, buatlah hubungan antara gaya pada pengisap kecil atau F1, gaya pada pengisap besar atau F2, luas penampang pengisap kecil atau A1 dan luas penampang pengisap besar atau A2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang berarti gaya yang dihasilkan bergantung pada luas penampang suntik. Kalau luas penampang kecil, maka gaya yang dihasilkan kecil. Yang ketiga, Dorong dulu. Penjelasannya. Dengan gaya kecil ke gaya besar terlihat dari perangkatnya beban yang naik ke atas. Ya, artinya seperti ini. Dari si suntikan kecil ini diberi gaya yang kecil menghasilkan tekanan yang besar, dari mana bisa dilihat dari beban yang terangkat ke atas. Oke, silakan tutup. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Ada yang mau pastikan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Namanya? Joel. Oke. Dari Sebutkan dulu namamu. Perkenalkan, nama saya Joel 310. Saya ingin bertanya, dari hasil proyek yang sudah dikerjakan, apa hubungannya dengan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Dapat kami simpulkan bahwa proyek ini menggunakan konsep hukum Pascal. Dengan begitu, beban berangkat ke atas karena adanya tekanan besar yang dihasilkan dan gaya yang kecil. Bagaimana? Coba silakan kamu ulang pertanyaanmu. Dari proyek yang sudah dikerjakan, apa hubungannya dengan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dari proyek yang kamu kerjakan, ada tak hubungannya terhadap hukum Pascal?
dalam kehidupan sehari-hari? Ayo silakan Kak Papa. Gak usah takut dulu, nanti kalau ibu kan bisa nanti kasih tanggapan. Ibu nanti bisa menyempurnakan. Gak usah takut. Ayolah, ya nggak apa-apa, nggak usah saling menuding. Silakan. Ini kalian satu tim. Sama malu. Ayo, masa malu bro. Contohnya dapat kita lihat di tempat ini yang belum Dongkrak. dongkrak mobil yaitu dongkrak mobil. Oke, terima kasih. Yang lain ada mau bertanya? Oke, Chris, Miss ya. Apakah masa makannya disebut? Oke, ada nggak pengaruh masa terhadap terangkatnya beban itu? Kira-kira bagaimana? Pengaruhnya adalah los menambah suntikan hubungan terhadap masa, yaitu dengan gaya kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, sudah? Sudah? Oke, ya, kasih tepuk tangan untuk Bapak saya. Oke, udah kalau mau. Perkenalkan kami dari kelompok 6, nama saya Wisnu Samuel. Saya juga pendidikan. Oke, udah silakan. Kami akan membawakan sebuah artikel dari hidrolik sederhana. Besarnya 2,1 cm dan kecilnya 1 cm. Oke, silakan buat proyeknya. Silakan diperhatikan nak. Bebannya. Udah. Oke. Kurang rapi kan? Nah, ya. Oke, dari sini udah bisa langsung. Sebutkan bahwa penggunaan hidroponik ini digunakan untuk melakukan yang lebih berat supaya berguna, tidak perlu menggunakan fisik kita lagi. Oke, coba dijelaskan sekali lagi prinsip kerja daripada hidrolikmu itu bagaimana? Ini prinsip kerjanya itu seperti mendorong atau menggunakan tekanan untuk mengangkat sebuah benda. Oke, ada mau bertanya? Oke. Sampai di sini, coba saya minta coba dorong dulu suntik yang kecil. Oke, rasakan ya, rasakan tenagamu itu, rasakan dulu, coba rasakan. Oke, ya sudah kamu rasakan? Ini lagi kita ganti dengan suntik yang berbeda, silakan rasakan. Pegang. Oke, sudah ketika kamu mendorong antara suntik kecil dan suntik besar, bagaimana? Samakah gaya yang kamu keluarkan ketika kamu keluarkan? Beda. Oke, bedanya di mana? Tekanannya. Kalau suntik yang kamu keluarkan lebih besar. Kalau ini, iya. Jadi artinya seperti ini. Nah, kalau misalnya dos penampang suntikmu itu kecil, berarti gaya yang kamu hasilkan kecil. Ya, kalau dos penampangnya besar, tenaga yang kamu butuhkan untuk memompa suntikan itu tentu butuh tenaga yang besar. Tadi pertanyaannya, apakah ibu masanya ada nggak pengaruhnya terhadap dongkrak ini? Ada. Kalau masanya semakin besar, berarti tenaga yang kita butuhkan atau gaya yang harus kita keluarkan harus juga semakin besar. Seperti itu.
Sudah paham? Sudah. Selanjutnya, bagaimana Ibu kalau misalkan kita buka ini, Bu? Kita buka. Misalkan ini, saya buka ini, pas ini penutupnya itu. Berfungsi nggak dia ini nanti? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ini dudukannya yang ini, saya lepas, saya keluarkan, misalkan saya keluarkan. Sudah, saya keluarkan. Ini misalkan saya keluarkan. Sudah. Ketika saya pompa ini, berfungsi nggak ini, berjalan nggak ini nanti airnya? Bisa nggak menekan ini? Tidak. Kenapa? Ayo. Iya, tidak menghasilkan dorongan. Jadi artinya pompa hidrolik itu dalam keadaan tertutup dia. Harus dalam keadaan tertutup. Sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih upload dulu. Super sekali satunya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Hari ini Ibu akan menyimpulkan kira-kira apa dari proyek ini yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara luas penampang pipa kecil terhadap luas penampang pipa besar? Adakah hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Gaya dong. Bagus. Semakin kecil penampang daripada suntikan itu, maka gaya yang kita berikan juga semakin kecil. Kalau luas penampangnya suntikannya makin besar, berarti dibutuhkan gaya yang lebih besar. Adakah hubungannya terhadap pasal? Ada. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Mana tekanan eksternal diberikan pada sistem itu, tekanan pada setiap titik pada jarak tersebut akan meningkat dan tidak. Iya, bagus. Hubungannya apa Ibu ya? Ketika fluid suntikan dalam keadaan tertutup, maka fluidnya akan diteruskan ke segala arah dan akan memberi tekanan dari suntik kecil memberi tekanan terhadap suntik besar. Jadi fungsi hukum Pascal itu apa? Yaitu dengan gaya yang kecil akan diperoleh tekanan yang lebih besar. Artinya apa? Artinya bahwa tekanan di suntik 1, katakan ini adalah suntik kecil, itu sama dengan tekanan di suntik 2, ini yang besar. Tekanan itu apa? Oh, gaya yang kita berikan terhadap luas penampangnya, ini untuk suntik kecil, itu sama dengan gaya yang kita berikan terhadap luas penampang untuk suntik besar. Artinya tekanan di suntik kecil sama dengan tekanan di suntik besar. Oke, selanjutnya ada nggak kira-kira masalah? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Apa kira-kira? Membolongi sticknya, Bu. Iya, membolongi sticknya. Selanjutnya Memasang kawat. mengikat kawatnya. Selanjutnya Lem-lem. iya, berarti artinya butuh ketelitiannya ya. Iya kan? Udah itu proses pengerjaannya juga agak sulit. Tapi ada nggak manfaatnya? Ada kan? Ada nggak manfaatnya untuk topik kita hari ini? Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Silakan ditonton sedikit video berikut untuk menguatkan hukum Pascal tersebut. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, seperti itulah kira-kira daripada prinsip kerja hukum Pascal. Oke, hari ini kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri semua. Silakan di sini, di sini. Ke depan. Ayo nyanyi. Nyanyi. Gudi, 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 gudi.
Coba, saya mau refleksi Ibu, mau refleksi kembali bagaimana dengan proyek yang kalian kerjakan hari ini, apakah menyenangkan? Ada nggak yang nggak menyenangkannya? Ada. Ya, karena proyeknya itu terlalu lama ya. Oke, bagaimana dengan cara Ibu menyajikan? Kira-kira membosankan nggak? Tidak. Apakah muka Ibu cemberut nggak? Tidak. Terima kasih ya. Oke, jadi untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini ditutup ya. Nanti Ibu akan membagikan untuk kamu kerjakan tugas setiga soal, nanti Ibu kirim melalui WA kelas, silakan kamu kerjakan dan akan Ibu kumpul kembali sebagai penilaian pengetahuanmu tentang hukum pasal. Ya, terima kasih juga untuk kerjasamanya. Bagi yang sudah sukses, kita tepuk tangan. Yang terima kasih hari ini karena sudah ada kerjasama yang baik, ya. Dan untuk akhir kata, nanti proyeknya akan Ibu kumpul. Silakan ditulis namanya di proyek Ibu. Dan yang berikutnya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan kita semua.